Udah ya. Oke. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok benchmark akan mempresentasikan hasil desain jaringan dan simulasi pada PT Code Development Indonesia. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Adlin bersama dua rekan saya, yaitu Syauki Muhammad Yasman dan Arya Farel Kasyara. Berikut adalah analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien. Berikut adalah pemetaan kebutuhan teknis klien yang kami rangkum dalam dua kebutuhan utama. Yang pertama itu ada segmentasi jaringan berbasis subnetting (VLSM), yaitu restrukturisasi pengalamatan IP menggunakan subnetting. Implementasinya mencakup yang pertama ada pemisahan network ID, yaitu membuat blok alamat IP berbeda untuk tiap divisi, untuk subnet dev, server, admin, dan non-developer. Yang kedua ada isolasi broadcast domain, dan yang ketiga ada control routing. Untuk kebutuhan kedua, yaitu ada manajemen bandwidth dan kinerja. Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu jaminan bandwidth terdedikasi, mendukung operasional 200 sampai 250 pengguna, quality of service, implementasi mekanisme prioritas traffic pada perangkat jaringan, dan yang ketiga adalah high performance computing untuk AI. Oke, untuk rancangan topologinya disusun dengan pendekatan hierarkis modular untuk menjamin skalabilitas dan kemudahan manajemen. Membagi ke dalam beberapa zona logis berdasarkan divisi, developer, non-developer, admin, dan server, serta Wi-Fi. Untuk rancangan topologinya, kebutuhan perangkatnya yaitu ada Wi-Fi, yaitu satu unit router, satu unit switch, 5 unit access point, 250 perangkat user. Untuk developer ada satu unit router, satu unit switch, 125 PC. Non-developer, satu unit router, satu unit switch, 150 PC. Admin dan server, ada satu unit router, satu unit switch, satu unit server fisik, 5 unit printer, dan 60 PC admin. Dan berikut adalah konfigurasi untuk subnetting VLSM-nya. Bisa dilihat pada tabel di bawah kiri. Next. Oke, untuk implementasi simulasi topologi jaringan, next. Nah, berikut ada desain topologi jaringannya. Bisa dilihat bahwa kita punya 4 subnet, yaitu ada Wi-Fi di sebelah kiri atas, developer di kiri bawah, non-developer di kanan bawah, dan admin dan server di kanan atas. Next. Nah, berikut ini merupakan konfigurasi topologi jaringan, di mana DNS server tidak menggunakan DHCP, melainkan menggunakan IP statik. Nah, kemudian juga ada konfigurasi lainnya, yaitu Wi-Fi, developer, dan developer, semuanya dikonfigurasi menggunakan DHCP. Kemudian juga ada administrasi dan server. Beberapa perangkat di sana menggunakan DHCP juga. Kecuali dengan, oh ini topologi jaringannya, konfigurasi Wi-Fi, ini konfigurasi developer, ini non-developer, dan ini adalah konfigurasi server dan admin, di mana server dikonfigurasi menggunakan IP statik agar IP-nya tidak berubah-ubah untuk memudahkan pengaksesan memonitoring komputer server. Nah, ini merupakan tabel OSPF yang kami rancang. Nah, ini merupakan konfigurasi OSPF-nya untuk router Wi-Fi, developer, non-developer, admin, dan ISP. Nah, terakhir ada konfigurasi NAT yang diimplementasikan pada router ISP. Dan kemudian ini merupakan implementasi website yang ditanamkan pada DNS server ISP. Oke, kita lanjut ke uji coba dan analisis simulasi jaringan. Untuk uji konektivitas dan analisis sederhana, pada subnet yang sama hasilnya berhasil, dan untuk subnet yang berbeda juga berhasil. Next. Untuk seluruh server dari semua subnet, hasilnya juga berhasil. Nah, perbedaan antara paket ICMP ketika subnetnya sama dan berbeda, kalau subnetnya sama,
gateway-nya tidak digunakan, MAC tujuannya adalah MAC perangkat, dan TTL tidak berubah. Tapi kalau subnetnya berbeda, gateway digunakan, MAC tujuannya adalah MAC router, dan TTL berkurang setiap melewati router. Next. Oke, kita akan uji coba konektivitas dan analisis redundansi jaringan. Jadi pada kondisi awal, ketika seluruh port berfungsi, bisa dilihat rutenya dari laptop dev ke router developer, ke router non-developer, ke router administrasi, dan ke server admin. Next. Ketika ada sebuah missing link, router non-developer dimatikan. Oleh sebab itu, jalur di reroute melalui router WiFi. Next. Untuk analisis NAT, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan IP yang sebelumnya menggunakan IP private 10.023 menjadi outputnya IP public dari router public itu 35.191.0.1. Oke, untuk mengecek fungsi DNS, kami mencoba untuk mengakses website yang sudah dibuat dengan domain namanya, yaitu benchmark.com, dan bisa dilihat bahwa domain name berhasil di-resolve. Kemudian juga bisa dilihat TCP juga sudah berfungsi, bisa dilihat pada layer 4. Device menerima TCP SYN segment pada port 80. Kemudian server juga bisa mengirim HTTP reply, mengindikasikan bahwa HTTP sudah berfungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.